Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pujarahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Pendahuluan, etika dalam penerapan teknologi informasi. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya. Moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah intuisi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika adalah perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-undang komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama. Hak dan batasan akses data. Undang-undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act tahun 1966 memberi warga negara dengan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa perkecualian. Privasi. Pemerintah federal merancang Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik atau Electronic Communication Privacy Act tahun 1968. Undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Undang-undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan atau The Small Business Computer Security and Education Act ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan atau Small Business Computer Security and Education Advisory Council. Undang-undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Bandung Federal Amerika Serikat atau US Court of Appeals for the Federal Circuit memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Decision. Yang bermasalah pada masa itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan dengan dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa pada awal 2002 sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa. Parlemen Uni Eropa atau UE mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Undang-undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak untuk mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasas hukum, dan privasi. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan penggunaan, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi
demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari kepemimpinannya. Keterkaitan antara CEO dan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Kredo perusahaan atau corporate credo, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberi tahu individu luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua, program etika atau ethics program, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terikat untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Yang pertama, menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis, yang kedua, faktor transformasi, dan ketiga, faktor ketidaktampakan. Hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dalam masyarakat sehubungan dengan informasi. Yang pertama, privasi, kedua, akurasi, ketiga, kepemilikan, dan terakhir, aksesibilitas. Audit informasi. Audit yang ada 4. Yang pertama, audit eksternal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal. Yang kedua, audit internal. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki sifat tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melakukan analisis yang sama. Yang ketiga, ada komite audit yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit. Yang keempat adalah direktur audit internal yang mengelola departemen audit internal dan biasanya melaporkan ke CEO atau direktur. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka berpotensi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam. Jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Kedua, audit operasional. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem data. Yang pertama, kecukupan pengendalian, kedua, efisiensi, dan ketiga, kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama, audit berkelanjutan, kedua, desain sistem pengendalian internal, ketiga, subsistem audit internal. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Yang pertama, keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Dan tiga, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen profesi, dan kolega. Pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Etika dan CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi dan seperti pada di layar ini dan lain-lain. Pengaruh Sarbanes-Oxley
SOX terdiri dari 10 pasal utama. 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. XOX 404. Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh XOX, seorang CEO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berbeda di dalam sistem selama proses perencanaan sistem. Aktivitas perencanaan harus mencakup seperti yang ada pada layar ini. XOX 409. Ketetapan XOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. XOX dan Cubit. Cubit disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab XOX. Standar Cubit amat selaras dengan ekspektasi XOX. Meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Di awal bab ini telah dikatakan bahwa pendekatan preskriptif diambil untuk menggambarkan SIM. Hal ini digambarkan sebagaimana seharusnya SIM harus dipraktikkan. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk mendekatkan seperti ini. Perusahaan dan CEO menerapkan MIS sebagaimana digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, XOX mengharapkan eksekutif sistem keuangan dan bekerja sebagaimana mereka seharusnya, yaitu secara etis. Demikian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.